CEO tampan secara tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis desa di pesawat. Pada saat melihat Zainab, sebuah pemikiran aneh muncul di benaknya. Untuk menghindari perjodohan keluarga, dia meminta Zainab menjadi istrinya. Syarat yang dia berikan membuat Zainab ragu-ragu. Ketika dia ragu-ragu apakah dia harus setuju atau tidak. Ayah. Fatih buru-buru menggendong bayi cantik ini. Anak ini sangat membantu. Zainab malang juga tidak punya pilihan. Dan hanya bisa mengikutinya ke bandara. Mobil mewah sudah menunggu di gerbang. Zainab sangat penasaran untuk pertama kalinya duduk di mobil mewah. Segera tiba di sebuah rumah raksasa. Dia berkata dengan suara terkejut betapa berharganya rumah ini. Bergantung pada rumah mewah ini, berapa karton susu yang dapat dibeli untuk bayi. Fatih baru saja memasuki rumah dan ingin menjelaskan kepada semua orang. Tanpa diduga, keluarganya telah menyiapkan pesta selamat datang. Semua orang sangat senang bahwa Fatih ada di rumah. Zainab diam-diam mengatakan bahwa orang kota benar-benar tahu cara menikmati. Saat ini, seorang gadis dengan kaki seksi yang panjang. Saat ini, seorang gadis dengan kaki yang panjang perlahan datang. Dia adalah calon tunangan Fatih, bernama Irem. Dia berjalan dengan percaya diri ke Fatih. Selamat datang di rumah. Sang ibu melihat ini dan berkata, pulang begitu sangat baik, tepat waktu yang dapat mengadakan pernikahan bagi keduanya. Ayah mertua juga berkata, kamu tidak akan punya alasan untuk bersembunyi kali ini, kan? Saat ini Zainab benar-benar malu dan memotong pembicaraan mereka. Semua orang tercengang, tidak tahu dari mana gadis desa ini berasal. Zainab tidak terlalu memikirkannya. Dia buru-buru menemukan meja dan meletakkan bayinya di atasnya. Gunakan ponselnya untuk memutar lagu Baby Shark yang terkenal. Kemudian dia memberikannya kepada ayah Fatih yang sedang bingung. Dia dirinya sendiri menjelaskan bagaimana cara mengganti popok. Tangannya pun tidak diam. Tetapi meminta ibu Fatih untuk membantunya memegang popok. Seluruh tubuhnya gemetar. Setelah mengambil popok, dia bertanya pada Fatih di mana toiletnya. Dia melihat ke arah Fatih dan bergegas ke sana. Bu Mukades baru bereaksi sekarang. Buru-buru bertanya pada Fatih bayi apa itu. Fatih juga mengalami situasi seperti itu untuk pertama kalinya. Ketika dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tiba-tiba, ayah. Dia panggilku. Bu Mukades mendengar ini dan langsung pingsan ke tanah. Kemudian dia benar-benar tidak bisa menerimanya. Putranya baru saja keluar sebentar dan membawa pulang seorang bayi. Pak Fehmi memintanya untuk tenang. Ini sudah terjadi, apa yang bisa dilakukan? Bu Mukades menoleh ke arah Fatih dan memarahi sebentar. Lalu saat keluar dia marah pada Zainab. Dia tidak akan menerima kemunculan menantu perempuan dan cucunya yang tiba-tiba. Pada saat ini, nenek dengan serius tiba-tiba masuk. Dan bertanya siapa gadis desa ini. Zainab dengan sopan menyapa nenek. Panggilan ke nenek ini membuat wanita tua itu tercengang. Zainab menatap lurus ke arahnya tanpa rasa takut. Sang nenek dengan penasaran menilai Zainab. Fatih datang dan berbicara dengan neneknya. Inilah cucu menantu perempuan dan cicit ya, nenek. Nenek juga tidak mengatakan sepatah kata pun. Lalu menatap Zainab dari dekat sekali, lalu berbalik dan pergi. Fatih diam-diam memberinya jempol. Jadi apa yang akan terjadi selanjutnya? Karena Zainab lelah kehidupan berkeliaran. Jadi dia sudah sejauh ini. Kalau begitu, mengapa tidak mencoba menikmati hidup yang kaya dan mewah ini? Melihat seberapa besar kamar mandi itu, dia diam-diam membandingkannya dengan tempat tidurnya. Zainab merasa ingin tahu tentang segalanya. Bahkan wastafelnya disepuh dengan emas. Ya Tuhan, apakah ini kehidupan orang kaya? Pada titik ini Zainab mendengar Fatih memanggilnya. Zainab diam-diam memanggilnya ke toilet. Pada titik ini Zainab mulai khawatir. Dia takut identitasnya akan terungkap. Tetapi Fatih mengatakan kepadanya bahwa ini hanya perlu dilakukan secara berurutan. Dia hanya ingin mengambil remunerasi dan melarikan diri.
Fatih menghiburnya bahwa dia harus membuat semua orang di rumah percaya. Kamu harus membesarkan anakmu, bukan? Zainab berpikir tentang putranya, jadi dia setuju dengan Fatih. Keduanya baru saja keluar yang menemui adik Fatih. Adik perempuan itu memberikan senyum penuh arti. Pada titik ini mereka berdua sangat pemalu. Adik perempuan ini datang untuk memanggil mereka makan malam. Keluarga Fatih sangat ketat. Nenek belum duduk di meja, semua orang tidak diperbolehkan menyentuh sumpit. Nenek berjalan perlahan ke meja. Semua orang harus berdiri untuk menyambutnya. Hanya Zainab yang menatap kosong ke arah mereka. Apa yang sedang kalian lakukan? Nenek melirik ke arahnya. Fatih menyentuhnya. Zainab sekarang bereaksi. Dia berpikir bahwa anggota keluarga ini sangat menderita bahkan ketika mereka makan. Pada titik ini, Selin bertanya bagaimana mereka mengenal satu sama lain. Tetapi jawaban keduanya sangat berbeda. Seluruh keluarga memandang mereka. Setelah bereaksi keduanya segera mengubah jawaban mereka. Kali ini, Zainab membuka mulutnya yang menceritakan cerita antara mereka seperti nyata. Fatih buru-buru menendang kakinya. Ingatkan dia bahwa jika dia berbicara lagi, itu akan terungkap. Pada titik ini, Zainab mencium aroma makanan, jadi dia memutuskan bergerak sumpitnya. Meja nenek sedikit batuk dan menatapnya. Zainab berhenti untuk melihat keluarga. Kali ini dia telah mengerti. Melihat nenek makan sepotong, dia mulai makan. Lalu, waktu tidur barulah mengerikan. Fatih ingin tidur di kamar yang sama dengannya. Zainab hampir membuka mulutnya untuk mengutuknya karena lelucon yang tidak menyenangkan ini. Kita baru kenal beberapa jam. Tapi Fatih mengatakan bahwa jika mereka benar-benar tidak tidur bersebelahan, semua orang akan tahu. Lagi pula, kamu sudah setuju untuk menjadi istriku. Bukankah tidur bersama adalah hal yang biasa? Tapi Zainab tidak bisa setuju. Pada akhirnya, Fatih hanya bisa tidur di sofa. Pada saat ini, Zainab tiba-tiba menemukan bahwa putranya demam. Dia langsung panik. Fatih buru-buru memanggil seseorang untuk membawa anak itu ke rumah sakit. Pada saat ini, setelah mendengar berita itu, nenek segera berlari ke sini. Meskipun dia tampaknya tidak peduli, sebenarnya dia lebih khawatir daripada siapapun. Dia dengan cepat mengambil bayi itu dan meletakkannya di tempat tidur. Dia punya cara untuk membantu anak laki-laki itu mengurangi demamnya. Tapi Zainab takut. Dia tidak berani membiarkan neneknya mengobati penyakit. Fatih menarik Zainab dan mengatakan neneknya memiliki caranya sendiri. Pada saat ini, nenek telah menanggalkan pakaian anak itu. Dan menyalahkan Zainab karena tidak tahu bagaimana merawat anak-anak. Kemudian menggendong bayi ke toilet. Meskipun Zainab membesarkan seorang anak kecil, memang benar bahwa dia tidak memiliki pengalaman. Melihat nenek membawa anaknya ke toilet. Apalagi mendengar bayinya menangis. Dia dengan khawatir dan marah yang menggedor pintu. Tepat pada saat ini, orang tua Fatih mendengar suara itu dan berlari. Mengapa begitu berisik di tengah malam? Nenek sudah menggendong bayinya ke toilet. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aduh, gadis desa sepertimu, bisakah kamu berhenti membuat keributan? Pada saat ini, sang nenek membuka pintu, mengembalikan bayi itu ke Zainab. Katakan padanya bahwa bayinya baik-baik saja sekarang. Zainab masih gelisah dan bersikeras memanggil dokter. Dia masih tidak percaya pada nenek. Tanpa pilihan lain, Selin harus memanggil dokter. Setelah diperiksa, dokter mengatakan bahwa memang tidak ada masalah dengan bayinya. Zainab sekarang merasa tenang. Tapi ini juga tidak bisa disalahkan padanya. Sebagai seorang ibu, sekarang putrinya adalah segalanya baginya. Tapi apa yang dia alami sebelumnya membuatnya tidak mudah percaya siapapun. Fatih yang duduk di sebelahnya tertawa. Dia belum pernah bertemu wanita yang begitu menarik. Kemudian mereka berdua mulai mengobrol. Di bawah kenyamanan Fatih, Zainab akhirnya mengungkapkan senyuman. Keesokan paginya,